Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, Bapak Ibu Dewan Juri yang saya hormati, dan rekan-rekan seperjuangan saya yang saya banggakan pada Lomba Debat Bahasa Indonesia tahun 2022 ini. Di saat ini saya, Jelisha Pirso, selaku tim oposisi, akan menyanggah tim lawan dengan mosi yang telah diberikan, yaitu Dewan ini percaya bahwa orang tua dari anak yang berbakat dalam bidang seni memiliki kewajiban untuk memaksimalkan potensi anaknya. Tentu saja saya tidak setuju dengan mosi yang diberikan dan tidak setuju dengan argumentasi yang telah diberikan oleh tim lawan. Berikut saya akan menyanggah argumen yang diberikan oleh tim lawan. Yang pertama, tim lawan telah mengatakan pada argumen yang pertama bahwa mosi kali ini berbicara tentang prinsip moral dan juga dapat dilihat dari pandangan hubungan dari orang tua dengan anaknya. Namun dikatakan juga dalam argumennya bahwa mosi ini wajib dan utama. Tapi pada saat penyampaian argumen selanjutnya dikatakan bahwa seni ini merupakan hiburan saja, yang dikatakan di mana bahwa orang-orang atau masyarakat sudah lelah dengan masalah yang regional dengan atau masalah yang konkret, dan mereka lebih memilih untuk hiburan seperti seni dan lain-lain. Hari ini tentunya tidak berkorelasi sama sekali, tidak nyambung sama sekali, di mana dikatakan awal bahwa ini utama dan ini wajib dan ini harus dilakukan, yaitu meningkatkan terus seni anak. Sedangkan kemudian dikatakan bahwa ini hanya hiburan. Untuk itu kalau hiburan berarti ini tidak wajib dan tidak utama dan bukan urgensi. Oleh sebab itu tidak dapat dilihat keraguan dan dapat dilihat korelasi yang tidak baik antara dan bukan korelasi yang baik diantaranya. Untuk itu dapat dilihat juga bahwa tim lawan tidak benar dan tidak berhasil mengemukakan argumennya. Kemudian yang kedua, dilihat bahwa tim lawan mengatakan orang tua menyetujui anak dan mendorong anak untuk mengikuti perkembangan sains atau mengikuti pekerjaan yang berhubungan dengan sains hanya karena adanya iklan dari perusahaan-perusahaan tertentu untuk saling menjatuhkan dan lain-lain. Padahal itu tidak benar dan tidak valid. Kenapa? Karena iklan tersebut tidak langsung mengorientasi pikiran orang tua untuk mendorong anaknya. Kenapa? Karena dapat dilihat pekerjaan seni ini memang dan jika dibandingkan pekerjaan seni dengan pekerjaan lainnya, itu tidak bisa dibandingkan secara langsung dengan pekerjaan atau perusahaan-perusahaan atau iklan-iklan tersebut. Kenapa? Karena iklan-iklan tersebut tidak menentu dan tidak berpengaruh secara signifikan kepada orang tua dan juga anak. Oleh sebab itu sangat diragukan dan tidak ada contoh konkret untuk permasalahan tersebut, sehingga sangat teramat diragukan. Oleh sebab itu, dari sanggahan tersebut, solusi dan juga argumen yang diberikan dari tim kami, yaitu yang pertama ialah sebagai anak yang berbakat, anak tidak hanya berbakat di bidang seni, melainkan kemauannya juga untuk di bidang lain. Karena di bidang seni saja belum tentu untuk melengkapi kehidupan jangka panjang. Kenapa? Karena pekerjaan seni seperti yang telah kita ketahui bahwa pekerjaan seni hanya jika dipanggil atau ada saat karya saja, dan tidak setiap detik atau tidak setiap jam, tidak setiap saat semua anak menghasilkan karya, dimana mereka juga tidak bisa mewajibkan semua setiap saat itu ada karyanya, sehingga pendapatan juga belum tentu sesuai. Untuk itu orang tua mendorong dan menyarankan dan juga mendukung, mewajibkan dengan kemampuan anaknya, minat bakat anaknya, yaitu untuk mencari pekerjaan yang menjamin masa depannya, jangka hidup panjangnya, misalnya bisa PNS maupun swasta, dan tidak mengharuskan untuk ambil dalam prospek kesenian. Kenapa? Karena kesenian tidak mewajibkan, tidak memastikan atau tidak memenuhi kebutuhan kita pada jangka panjang, karena tidak ada hal yang pasti yang konkret di saat itu. Kemudian yang kedua dari kami yaitu adalah mendorong anak untuk terus mengembangkan bakat minatnya pada prosesnya, dengan terus menyarankan bahwa anak harus mengembangkan pikirannya menuju bahwa jika dikatakan prinsip moral itu untuk menunjukkan kedepannya generasi bisa melanjutkannya. Untuk itu bisa dilihat bahwa dari kesenian tidak
ada jaminan yang kuat bahwa kedepannya kehidupan selanjutnya akan selalu aman dan keuangan terpenuhi dan semuanya lancar. Oleh sebab itu, jika semuanya lari atau semuanya hanya menuju ke kesenian, maka tentu hidup tidak akan sejahtera dan belum pasti bahwa anak akan memiliki masa depan yang baik. Untuk itu, tidak semua anak harus diwajibkan dan harus dimaksimalkan dalam bidang seni. Seni hanya sebagai hiburan semata dan tidak bisa mewajibkan sebagai pekerjaan utama. Karena jika semua melari ke seni, alasan lainnya ialah ke dalam kehidupan bernegara berbangsa juga tidak akan berjalan dengan lancar. Contohnya, jika semua lari ke seni, maka tidak ada yang mengurusi pemerintahan, mengurusi kemajuan negara, kemajuan berbangsa bernegara. Dunia ini tidak ada dengan bahkan tidak bisa mengurusi hal-hal yang lain. Semuanya hanya lari ke seni. Oleh sebab itu tantangan sekali dan tidak ada korelasinya jika anak-anak lebih memilih untuk mempertahankan seni, maka orang tua juga akan kena dampaknya. Namun kembali lagi, orang tua menegaskan bahwa jangka panjang hidup kita masih panjang, kita harus memikirkan jangka panjang, jangan hanya jangka pendek. Untuk itu seni hanya untuk hiburan semata dan bisa dikembangkan, tapi hanya untuk hiburan semata dan tidak harus dimaksimalkan. Namun harus memaksimalkan pekerjaan yang jangka panjang yang memastikan kehidupan kita di jalan yang lebih panjang, di waktu yang lebih panjang lagi. Untuk itu saya tegaskan kembali, saya tidak setuju dengan mosi yang diberikan, dengan pendapat dan argumen yang diberikan oleh tim lawan, dan saya menegaskan kembali bahwa pemerintah dan urusan yang lainnya bahkan harus lebih penting, dan masa depan yang lain bukan hanya di bidang sains, tapi bisa di PNS, bidang yang lainnya juga, dan bukan hanya di bidang seni. Dan untuk sebab itu harus didiskusikan kembali antara orang tua dan anak, namun harus ditegaskan bahwa seni tidak menjamin masa depan, harus mencarilah pekerjaan dan bidang yang menjamin masa depannya dengan baik. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi Santi Om.